Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Ami Lestari Wijaya. Sebuah kisah tentang pengalaman hidupnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebut saja namaku Ami. Asalku dari Cilacap, Jawa Tengah. Sekarang aku sedang bekerja di Hong Kong, di negara yang disebut juga dengan negeri bukan ini. Aku sudah bekerja selama 17 tahun lebih, mengais rezeki untuk menghidupi keluarga, jauh dari keluarga. Kalian paham lah ya, gimana rasanya? Selama bekerja di sini pun tidak mudah. Aku lalui teramat banyak ujian dan cobaannya. Awal aku berniat mengirim kisahku di sini juga karena tidak ada kesengajaan menyimak sebuah cerita yang muncul di beranda YouTube, yaitu kisahnya Aisyah Kanaya Ajar. Aku tersenyum menyimak kisahnya. Dalam hati berkata, ketemu nih sama yang satu server. Dalam artian bisa lihat the demit. Jadilah kita berteman jarak jauh. Obrolan ringan mewarnai kehidupanku. Lucunya, biasanya kalau kaum emak-emak ngerumpi pasti ada aja pembahasannya. Namun yang kita bahas adalah jin. Ngerumpiin jodohin si Rahayu dan Bayu Aji. Kisah uniknya Kanaya, si gadis jutek tapi cantik ini, menarikku untuk membagi cerita nyataku. Ambillah kebaikan jika ada hal yang baik di kisah yang akan aku ceritakan. Dan jadilah pembelajaran jika menemukan keburukan. Saat kelahiranku, ibu, anaknya udah mau lahir. Itu ucapan Mbah Dukun bayi di desa. Tapi bisa nggak ibu tahan sedikit, karena sekarang waktunya sandekala. Gak baik kalau bayi dilahirkan, karena saat ini waktunya gerbang pintu alam jin terbuka lebar. Takut nanti anak ibu jadi korbannya. Saat itu ibuku hanya bisa mengangguk sambil menahan sakit, karena aku sudah ingin keluar. Aduh, sakit mbah, sakit mbah. Itulah yang diucapkan ibuku saat menahan kontraksi. Lalu Mbah Dukun bayi itu berucap, istighfar bu, sambil sholawat. Dan ibuku berucap, astagfirullah, beberapa kali. Dalam hati ibuku berucap, ya Allah, kalaupun anak ini akan menjadi baik nantinya, tolonglah lahirkan dia setelah adzan maghrib dan berilah aku kekuatan. Itulah doa ibuku sambil menahan sakitnya melahirkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ibuku saat azan berkumandang. Seketika aku yang masih dalam kandungan ibuku berhenti bergerak diam seolah mendengarkan azan. Dan Mbah Dukun bayi itu berucap, Bu Siti. Siti adalah nama ibuku. Anaknya dia mendengarkan azan ini, bertanda baik. Insya Allah anak ini akan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Saat itu pun rasa sakit ibuku hilang. Semuanya diam, hening, tidak ada suara seolah khusyuk mendengarkan azan berkumandang. Barulah setelah azan selesai aku langsung lahir. Suara tangis bayi mengubah suasana. Alhamdulillah, sudah lahir. Anaknya istri bu, ucap Mbah Dukun bayi yang aku lupa entah siapa nama beliau. Istri adalah perempuan. Aku jadi bayi yang tumbuh dengan sehat serta dengan keunikan dan keanehan yang mulai dirasakan oleh ibuku. Karena sejak bayi aku sering tiba-tiba hilang dan membuat kepanikan warga desa. Hal seperti itu sering terjadi bahkan sampai masa kanak-kanakku di Sumatera Utara. Aku dibawa ke Pulau Sumatera bersama orang tuaku untuk ikut program transmigrasi yang diadakan pemerintah waktu itu. Karena di desa kesulitan dalam mencari nafkah. Maklum, aku lahir di keluarga yang kurang mampu.
Disinilah masa kanak-kanakku tumbuh, yang masih dengan kenakalan anak-anak, dan selalu membuat resah warga dengan seringnya hilang mendadak di saat maghrib tiba, dan muncul sendiri di tempat yang sama di pukul 9 atau 10 malam. Itu kata ibuku yang merasa ada keanehan pada diriku, yang katanya aku diselimuti makhluk gaib, jadi tidak terlihat oleh mata manusia. Sampailah pada saat itu terjadi bulan purnama. Semua warga keluar untuk melihat indahnya bulan, aku pun begitu. Namun dalam pandanganku bulan itu mendekat, bahkan sangat dekat, seolah mau menabrak bumi. Aku teriak, Mama, bulannya mau jatuh." Celotehku. Tapi diabaikan ibu, dikira hanya ocehan biasa. Aku hanya diam memandangi indahnya bulan yang teramat dekat dan terang benderang. Perlahan sinar bulan yang tadinya terlihat cerah berubah menjadi sedikit berwarna keemasan, memancarkan kilatan cahaya seperti meteor yang terbang ke segala penjuru. Aku terkesima dengan pemandangan itu, sangat takjub. Namun anehnya warga sekitar tidak ada yang melihat kejadian itu. Mereka tetap santai saja dan tidak menggubrisku yang dari tadi teriak, "Mama, bulannya mau jatuh, banyak cahaya Mama. Mama, itu banyak kunang-kunang." Dulu aku menyebut cahaya yang seperti meteor sebagai kunang-kunang. Akhirnya aku diam karena merasa diacuhkan. Duduk diam di tanah sambil memandangi keindahan alam semesta. Hingga pemandangan itu kembali normal. Dan mulai saat itulah mataku, zohirku, mampu melihat hal gaib termasuk jin. Sekitar usia 6 tahun aku sudah terbiasa melihat benda-benda gaib yang hampir setiap malam berterbangan, ataupun cahaya warna-warni, ataupun makhluk gaib lainnya yang bagiku sangat indah. Namun kejadian buruk dan pemandangan buruk menimpaku di saat aku kembali ke Jawa. Sekembalinya di Jawa, aku jadi sering sakit dan panas mendadak. Hingga terjadilah kekacauan di rumah. Badanku panas tinggi dan kejang-kejang sambil teriak, "Mama, ada bayi nangis, sambil nunjuk di suatu tempat. Namun ayah dan ibuku tidak mendengarnya. Ibuku panik karena aku semakin tidak terkendali. Pak, ucap ibuku. "Gimana ini Pak? Kita bawa ke dokter saja atau kemana?" Ayahku menjawab, "Dokter malam begini gak ada yang buka Bu." Ibuku lalu berteriak keluar rumah, Tolong. Begitu berulang-ulang hingga membuat warga sekitar keluar menghampiri ibuku dan mereka berkata, "Ada apa Bu?" Itu. "Tenang Bu, tenang, ada apa?" ucap salah satu warga. "Itu Pak, tolong anak saya kesurupan." Lalu para warga itu masuk ke rumah dan melihatku yang masih teriak dan kejam. "Kita bawa ke rumah Pak Ustadz desa saja, ayo cepat." Diboponglah aku menuju rumah Pak Ustadz. "Assalamualaikum Pak Ustadz." Tidak berapa lama ada sautan dari dalam. "Waalaikumsalam." Pak Ustadz datang sambil membukakan pintu. "Ada apa ini Bapak dan Ibu?" Ibuku menjawab, "Pak, tolong anak saya." "Mari Bu, silakan masuk." Lalu aku dibaringkan di lantai ruang tamu dan Pak Ustadz berkata, "Tunggu sebentar, saya mau ambilkan sesuatu dulu di dalam." "Baik Pak," jawab ibuku dan warga hampir bersamaan. Tidak beberapa lama Pak Ustadz kembali dengan segelas air dan campuran daun beberapa lembar daun kelor. Lalu dibacakan doa-doa dan mengusapkan air itu ke wajah dan beberapa bagian tubuhku. Tidak beberapa lama aku pun sadar. Badanku terasa lemas, selalu aku berkata, "Mama, di rumah itu ada bayi selalu menangis." Semua orang terdiam termasuk Pak Ustadz. "Bayi?" Mereka bingung karena di rumah itu tidak ada bayi, hanya ada 2 anak, aku dan adikku saja. Namun penjelasanku dihiraukan orang tuaku dan warga. Hingga kejadian yang sama terulang, aku kembali panas tinggi dan kejang-kejang. Sampailah pada suatu malam aku kembali mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras, hingga telingaku sakit. Namun saat itu suara itu muncul dengan sosoknya. Aku melihat sosok bayi itu keluar dari lantai kamar depan. Sosok kepala bayi dengan organ tubuhnya yang belum sempurna, hanya kepala bayi dan organ tubuh yang bergelantungan, penuh darah menetes ke lantai. Sosok itu terbang ke sana kemari sambil menangis kencang. Aku teriak histeris. Ah! Teriakku membangunkan ayah dan ibuku. Mama,
bayi itu datang. Itu. Sambil nunjuk ke atas atap rumah. Namun hanya aku yang melihatnya. Kembali aku dipanggilkan Pak Ustadz dan diruqyah. Setelah tenang aku berkata, "Di rumah ini ada kuburan. Ada bayi yang tertanam di rumah ini. Dia meninggal dan tidak dikuburkan dengan layak." Itu yang aku ucapkan. Bapak, ibu, dan Pak Ustadz hanya diam dan berpikir sejenak. Lalu ibu memutuskan mencari pemilik tanah, yang tanah ini dibeli dari seorang warga. Dan ibu menanyakan ke orang tersebut, "Maaf Bu, apa tanah ini ada kuburan bayinya? Soalnya anak saya sering kesurupan. Dia bilang dengar suara bayi nangis terus dan katanya ada kuburan bayinya." Ibu itu menjawab, "Iya Bu, maaf, saya lupa bilang. Itu anak saya yang saya kuburkan di situ dulu saat keguguran." Akhirnya makam bayi yang keguguran itu dibongkar dan hanya menemukan sedikit tengkorak kepala bayi yang belum sempurna. Dan makam bayi itu dipindahkan. Barulah aku tenang dan tidak lagi mendengar tangisan bayi dan sosok tersebut. Aku tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, yang kesehariannya bermain, mengaji dan belajar, serta bantu pekerjaan rumah. Aku juga mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Aku juga mulai biasa menyadari kehadiran mereka mulai dari bau, suara, atau getaran di tangan kiriku yang secara otomatis bergetar kalau mendeteksi ada makhluk gaib di sekitar atau yang sedang mendekat. Aku juga mulai bisa berkomunikasi dengan mereka. Entah dari mana aku bisa seperti itu. Meskipun sudah diruqyah berkali-kali, tapi tetap saja masih bisa merasakan dan melihat mereka, meskipun kadang hanya sekedar bayangan. Sampai di suatu saat keadaan ekonomi keluargaku sangatlah kesusahan. Untuk sekedar makan saja sangatlah susah. Sering aku kelaparan. Aku harus bekerja sepulang sekolah, mencari kayu di pekarangan yang kosong, atau mencari dedaunan di pinggiran sawah warga yang bisa dijadikan lauk untuk mengganjal perut. Sambil menggendong adikku, aku berusaha keras mencari nafkah apapun pekerjaannya, yang penting dapur ngebul. Kondisi ekonomi semakin sulit. Kondisi rumah juga sudah mulai lapuk, bocor di mana-mana. Dinding rumah juga mulai bolong karena hanya berdinding anyaman bambu. Ditambah lagi ibuku dititipkan 4 orang bayi yang ditinggal meninggal orang tuanya. Semua bayi itu laki-laki. Ada raut bingung di wajah kedua orang tuaku. Jelas saja karena kita saja sudah susah, ditambah amanah bayi orang lain. Meskipun masih saudara dari ibuku, tapi karena masih kecil dan pastinya butuh materi yang cukup banyak untuk biaya hidup mereka, sampai akhirnya aku tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Setelah lulus SMP tahun 1999, aku memutuskan untuk mengadu nasib ke luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga. Masuklah aku ke PT Penyalur Tenaga Kerja yang ada di Kalideres, Jakarta. Nama PT-nya aku samarkan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Disinilah aku bertemu dengan sosok yang membuatku jatuh sakit. "Ayo, semuanya bangun, kita sudah sampai," ucap Bapak Penyalur Tenaga Kerja, sebut saja Pak Budi. Aku kaget, terenyak dari tidurku. Kemudian aku bangun dan membereskan semua barangku dan turun dari bis yang membawa kami ke PT tersebut. Terlihat bangunan tinggi di depanku. Saat gerbang pintu dibuka, aku sudah disambut dengan hembusan angin kencang. Aku berucap, "Astagfirullah, belum aja masuk sudah dihempaskan," gumamku. Perlahan aku masuk dengan mengucap, "Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Aku dan para calon tenaga kerja lainnya disuruh duduk di kursi yang ada di halaman gedung itu sambil menunggu kantor buka untuk mendata kita semua. Saat itu mencoba mendeteksi energi yang sudah dari tadi menungguku. Aku menarik nafas dalam dan memejamkan mata membaca doa dan fokus dengan arah energi itu berasal. Terlihat olehku di sudut belakang gedung ini ada sebuah gudang yang penuh dengan barang bekas, seperti kasur bekas yang sudah kumal, kursi yang sudah rusak dan banyak sampah. Aku melihat ada gumpalan asap hitam yang sangat pekat. Energi negatifnya membuat dadaku sesak, penuh nafsu amarah, dendam, benci, dan sakit hati. Astagfirullah, apa itu? Segera mungkin aku menutup pandangan mata batinku karena aku merasakan sentuhan di pundakku. "Mbak,
Terdengar panggilan itu dari arah kananku. "Ngantuk ya?" Itu yang dia ucapkan, dan aku hanya mengangguk. "Itu dipanggil Pak Budi untuk pendataan." Aku langsung bangun dan berlari ke arah kantor. Setelah pendataan itu selesai, kita semua disuruh istirahat di sebuah aula di belakang gedung ini. Terlihat jajaran ranjang susun, kita mencari sendiri ranjang yang kosong untuk istirahat. Aku memilih yang sedikit ke tengah karena sedikit ramai. Aku gak mau di pojokan, apalagi dekat gudang itu. Setelah istirahat sejenak, masuklah waktunya sholat zuhur. Aku bertanya kepada teman baru yang ada di sebelah ranjangku. "Mbak, maaf lupa namanya. Maaf Mbak, mau tanya di mana kamar mandi dan tempat sholatnya?" "Itu Mbak di pojokan," sambil nunjuk. "Hati-hati ya Mbak, baca doa kalau mau ke kamar mandi." Dalam hatiku berkata, mencurigakan, apa sering ada yang kesurupan di sini? Sambil membawa handuk dan peralatan mandi, aku langkahkan kaki, niatnya mau mandi sekalian. Tibalah di kamar mandi dan ternyata letak kamar mandi itu bersebelahan dengan gudang kecil itu, di mana yang beberapa saat lalu aku melihat dengan mata batinku gumpalan asap tebal. Tapi aku berusaha cuek dan segera mungkin menyelesaikan mandiku dan dilanjutkan sholat. Aduh, kenapa arah kiblatnya persis ke arah gudang ini? Aku merasakan tanda yang kurang baik. Beberapa hari berlalu aku jalani tinggal di penampungan itu dengan segala aktivitasnya. Belajar bahasa Kantonis karena tujuanku di Hong Kong, maka bahasa itulah yang aku pelajari. Hari-hari aku jalani normal saja, meskipun aku merasakan ancaman sudah mulai datang dari arah gudang itu. Sering ada mbak-mbak TKW yang kesurupan, dan aku hanya melihatnya dari atas tempat di mana aku belajar. Ada jendela kaca di sana yang bisa melihat ke bawah. Namun belum aku melihat sosok itu, siapa yang merasuki ke mbak-mbak TKW. Aku juga berusaha selalu cuek dan gak mau bersinggungan dengan makhluk gaib. Aku pengen tenang belajar dan segera dapat job. Hingga pada saatnya aku habis sholat maghrib. Niatku rebahan di ranjang untuk melepaskan lelah, karena seharian ada acara kerja bakti di penampungan itu. Ada mbak yang tiba-tiba histeris kesurupan. Disitulah baru aku melihat sosok kuntilanak berbaju merah dengan mata merah penuh dendam dan amarah. Aku berusaha menetralkan dengan cara yang secara spontan aku lakukan sendiri. Entah dari mana petunjuk itu datang. Padahal aku belum pernah menetralkan orang kesurupan. Itu pertama kalinya aku menangani orang kesurupan. "Lepaskan, lepaskan. Aku ingin keluar dari sini. Jangan halangi aku. Lepaskan, lepaskan." Sosok kuntilanak yang merasuki mbak itu berteriak histeris. Ternyata aku pun bisa mengeluarkan sosok kuntilanak itu dari raga mbaknya. Di lain hari aku sedang di kamar Mbak Yuli. "Mbak, temenin yuk ke kamar mandi, mau pipis nih." "Ya elah, ini bocah tinggal turun ke bawah sendiri pakai minta diantar," ucap Mbak Yuli. "Takut Mbak di pojokan horor," sambil nyengir. "Ayo Mbak temenin, abis gitu kita tidur, udah malam ini." Aku dan Mbak Yuli sama-sama ke kamar mandi. Saat melewati gudang itu, aku merasakan energi panas yang luar biasa, seperti terbakar. Dan kepalaku terasa teramat sakit. Mbak, tolong." Teriakku memanggil Mbak Yuli yang langsung memapahku karena hampir jatuh di dekat gudang. Kemudian aku dipapah untuk berbaring di ranjangku. Malam itu terasa panas tubuhku semakin tinggi hingga tengah malam. Aku ingin bangun untuk minum air. Di saat aku terduduk, tiba-tiba aku melihat sosok seorang wanita memakai baju merah panjang, rambutnya gimbal, matanya terbelalak merah, merangkak mendekatiku. Aku terpaku seolah ragaku terkunci. Sosok itu menabrakku dan aku terpental jatuh ke lantai. Aduh, sakit. Aku mencoba bangun, ternyata yang terpental itu bukanlah jasadku, tapi sukmaku. Dan sosok itu menempati jasadku. Keluar kamu, keluar. Kenapa menempati jasadku?" Aku teriak sekuat mungkin dan sukmaku berusaha masuk ke jasadku, namun terhalang oleh sosok itu. Sosok yang menempati jasadku teriak, "Kalian manusia munafik. Kalian penjebakku. Kembalikan aku. Kembalikan." Begitu berulang kali. Dalam situasi seperti itu,
Sukmaku berusaha tenang dan mencoba komunikasi dengan sosok itu. "Kamu siapa? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Sosok yang menempati jasadku pun menjawab, "Aku Maria, tolong bantu aku keluar dari tempat ini. Maafkan, aku terpaksa meminjam ragamu karena inilah satu-satunya cara untukku bisa keluar." "Baiklah Maria, tapi tenanglah, jangan kau lukai jasadku." Sosok itu pun diam dan menuruti apa yang aku ucapkan. Keesokan harinya pihak PT menelpon ayahku yang saat itu juga sedang bekerja sebagai kuli bangunan yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut. Datanglah ayahku membawaku pulang. Tepatnya membawa jasadku yang masuk ada sosok Maria di dalamnya. Aku sebagai sosok Sukma jalan mengiringi jasadku pulang ke Cilacap. Sesampainya di rumah aku melihat jasadku hanya terduduk diam seperti orang linglung. Tidak mengenali ibuku dan keluarga. Aku melihat ibuku menangis dan memapahku ke kamar untuk istirahat. Aku hanya bisa pandangi ibuku. Terlihat jelas kesedihan di wajahnya. Tiba-tiba Sukmaku terkurung di ruangan gelap. "Ya Allah, di mana ini?" Dan aku mendengar suara. "Tenanglah dan maafkanlah. Terima kasih sudah membantuku untuk keluar dari jerat dukun di sana. Aku dibunuh beserta anakku dan dikurung di sana. Aku pamit. Semoga Tuhan selalu menyertaimu." Itulah ucapan terakhir Maria. Seketika Sukmaku tertarik ke lingkaran cahaya dan kembali ke jasadku. Ternyata aku sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Selama beberapa hari istirahat, aku langsung kembali lagi ke Jakarta dikarenakan aku sudah dapat job pergi ke Hong Kong. Jadi visaku akan segera turun. Sampailah aku di Jakarta dengan menaiki bis yang turun di Terminal Kalideres. Aku langsung menuju ke penampungan itu. Teman dekatku langsung menyapaku dengan banyak pertanyaan. "Ami, kamu kenapa kemarin kesurupan gitu? Marahin semua orang." Aku hanya menjawab semua pertanyaan itu dengan senyuman. Dan aku melihat gudang yang sebagai tempat Sukma Maria dikurung sudah bersih. Tidak ada barang bekas dan sampah di sana. "Maria, tenanglah di sana. Doaku menyertaimu." Tahun 2005 sampailah aku di Hong Kong, di negeri yang dikenal dengan beton. Disinilah aku akan memulai jalan hidupku, mencari pundi-pundi dolar untuk mencukupi kebutuhan keluargaku di Indonesia. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Proses adaptasi yang sulit dari perbedaan bahasa, gaya hidup dan agama membuat aku kesulitan jatuh bangun menghadapinya. Bertahun-tahun hanya bergelut membayar potongan biaya yang dibebankan kepada TKW oleh pihak agensi. Suatu ketika di tahun 2011, sekitar bulan 9, aku mengalami sebuah peristiwa yang membuatku kembali kehilangan kesadaran. Hari itu aku rasakan sangat berbeda dari biasanya. Tidak seperti biasa, aku kehilangan nafsu makan dan minum. Perasaan yang aneh, seolah tidak tertarik dengan semua yang ada di dunia. Terasa hampa, kosong. Ya Allah, apa yang akan terjadi padaku? Atau petunjuk apa yang akan Engkau singkapkan hijabnya kepadaku? Gumam batinku. Malam itu setelah selesai semua kerjaan, aku langsung menjalankan sholat dan zikir. Zikir yang sangat panjang. Dan aku lakukan meditasi dengan mengatur pernafasan dan membaca doa pemagaran diri. Dalam alam meditasiku, aku tidak melihat apapun, hanya gelap, tidak ada melihat cahaya apapun. Tidak mendengar suara apapun, hening. Aneh, gumamku. Aku putuskan untuk segera mengakhiri meditasiku karena aku merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Beranjaklah aku ke ranjang untuk tidur. Aku rebahkan tubuhku dan aku baca doa tidur. Selang beberapa menit ada hembusan angin menerpa wajahku. Aku tersentak. Astagfirullah, apa ini? Namun seketika itu aku merasakan seluruh nafas tubuhku terkunci. Kaku, dingin luar biasa yang aku rasakan. Ya Allah, aku kenapa? Aku ingin berteriak meminta tolong, namun mulutku juga seolah tidak bisa terbuka. Hanya bisa berteriak secara batin, tidak ada suara meminta pertolongan yang bisa keluar dari mulutku. Tiba-tiba aku rasakan jari kaki kananku seolah ditusuk dengan sesuatu seperti jarum. Rasanya dingin tapi juga sakit. Dan rasa sakit itu perlahan aku rasakan juga di kaki sebelah kiriku. Perlahan seolah merambat ke atas,
rasa sakit yang aku rasakan semakin jelas. Ya Allah, sakit. Aku kenapa ini ya Allah? Aku sudah berteriak meminta tolong dan juga sudah aku baca segala bacaan doa yang aku hafal, namun tetap tidak mampu menghilangkan rasa sakit itu, yang semakin lama semakin merambat naik ke seluruh tubuhku. Urat-urat tubuhku seperti tercabut perlahan, rasanya sangat dingin, tapi juga sakitnya luar biasa. Aku merasakan seperti dikuliti secara perlahan. Hingga rasa sakit itu sampailah pada bagian perut. Di sini aku merasakan dalam perutku ada energi yang berputar kuat, seperti menarik keluar seluruh organ perutku hingga naik ke dada. Terasa teramat sesak, seolah paru-paru dan jantungku diremes hingga hancur. Rasanya aku seperti disetrum dengan aliran listrik yang sangat besar. Hingga rasa sakit itu sampai di mata. Aku rasakan mataku juga sangat sakit, seolah bola mataku mau copot dan lepas keluar. Di sini hijab gaib terbuka. Sambil merasakan sakit dari arah kiriku, aku melihat sosok yang teramat mengerikan, hitam, tinggi, besar, dan bertanduk, terlihat sangat beringas. Matanya besar, dari kedua mata dan mulutnya mengeluarkan kobaran api yang menyala. Dia juga memegang tongkat dengan kepala tengkorak yang terbakar menancap di tongkat itu. Aku ketakutan. Ya Allah, makhluk apa itu? Tapi rasa takut itu tersamarkan dengan rasa sakit di tubuhku. Perlahan dari arah kananku terlihat makhluk entah apa itu. Aku hanya bisa melihat tubuhnya diselimuti cahaya putih terang yang sangat menyilaukan. Namun aku merasa tenang melihatnya. Seketika itu rasa sakit yang aku rasakan hilang. Badanku mulai lemas, namun aku merasakan ada yang perlahan keluar dari kepalaku lembut sekali. Dan saat itu aku tidak mampu melihat apapun selain kegelapan sangat gelap. Aku terbangun. Di mana ini? Gelap sekali. Raguan aku berusaha melangkah. Lantai yang aku injak terasa sangat dingin. Aku melangkah tertatih seperti orang buta karena hanya gelap yang aku rasakan. Setelah beberapa saat aku bersusah payah berjalan. Dari kejauhan aku melihat cahaya. Cahaya itu perlahan mendekat. Aku tahu itu sosok manusia, wajahnya terang memakai gaun putih berkerudung. Namun kerudung itu hanya menutupi sebagian saja, seperti kain dengan ukuran yang panjang. Rambutnya yang panjang masih terlihat. Sosok itu semakin mendekat. Aku sangat terkejut di saat sosok itu sudah berada tepat di hadapanku. Ternyata sosok itu adalah diriku sendiri. Sangat mirip, bedanya dia sangat terang bercahaya. Dan aku biasa saja seperti manusia biasa. Lalu aku bertanya dengan sosok itu. Kamu siapa? Kenapa sangat mirip denganku? Sosok itu menjawab sambil tersenyum. Aku adalah amal baikmu selama di dunia. Aku kaget. Apa? Jadi tadi aku sudah mati. Sakit yang aku rasakan tadi adalah sakaratul maut. Apakah begitu? Tanyaku. Dan sosok itu hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu aku bertanya lagi. Kamu mau membawaku kemana? Di sini sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Kemudian sosok itu memegang tanganku, menggandengku dan berucap, sekarang kamu akan melihat semuanya. Dia membawaku jalan entah kemana, tapi jelas aku mulai mendengarkan jeritan meminta tolong. Aku mendengar suara tangisan yang sangat pilu, seolah sedang banyak manusia yang disiksa. Hijab itu terbuka. Di kanan kiriku aku melihat begitu banyak orang yang dibakar, dipanggang di bara api yang sangat besar. Aku melihat mereka semua teriak meminta tolong, seolah mereka ada yang menyiksa, tapi aku tidak melihat siapa yang menyiksa. Ada yang bagian tubuhnya dibelah, bagian mulutnya disobek, bagian kepala yang dihancurkan, bagian tubuh yang terpotong. Tapi anehnya aku melihat manusia-manusia itu hancur dengan sendirinya. Aku tidak mampu melihat semua itu. Aku menangis, gak tega melihatnya. Aku ingin berlari menolong mereka, namun aku sendiri bingung harus bagaimana menolongnya. Aku bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh. Ada dinding kaca tembus pandang yang menghalangiku. Aku meminta tolong kepada sosok yang mirip denganku, namun sama sekali dia tidak menggubrisku, hanya memandangku dan tersenyum sambil tetap menggandengku berjalan lurus. Hingga pemandangan yang mengerikan itu perlahan hilang. Gelap, sangat gelap. Aku tidak melihat apapun selain aku dan sosok yang mirip denganku. Kemudian aku melihat ada sosok mendekat ke arah kami. Cahayanya tidak terlalu terang, biasa saja.
Tapi karena di sebelahku, sosok yang mirip denganku masih menggandengku dan dengan cahayanya yang memancar. Aku bisa melihat bahwa sosok yang mendekat itu seorang laki-laki yang tidak terlalu tinggi. Berpakaian biasa saja seperti manusia. Sosok itu berjalan semakin dekat dan aku jauh lebih terkejut lagi. Ternyata sosok itu adalah ayahku. Namun anehnya sosok yang mirip seperti ayahku itu jauh terlihat lebih muda dariku. "Bapak, kenapa Bapak ada di sini? Apakah Bapak juga sudah..." Aku menghentikan ucapanku. Lalu aku memandangi sosok yang mirip denganku. Aku bertanya dalam hati, "Apakah bapakku juga sudah meninggal sepertiku?" Kembali sosok yang mirip denganku hanya tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba sosok yang mirip dengan ayahku itu berucap, "Pulanglah, Duk. Kembali ke alammu. Pulanglah. Belum saatnya kamu masuk ke dunia ini." Aku terdiam tidak menjawab apapun. Kembali sosok itu berkata, "Pulanglah. Ibumu masih membutuhkanmu. Tugasmu belum selesai di dunia. Di sini bukan tempatmu." Itu yang beliau ucapkan. Aku hanya menangis. "Pak, ujianku di dunia begitu berat, Pak. Aku tidak mau kembali. Aku ikut sama Bapak ya. Mbak ikut Bapak ya, Pak." Isak tangisku memohon. Lalu sosok yang mirip seperti ayahku itu menjawab, "Tidak, Duk. Belum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya, Bapak akan menjemputmu di tempat yang lebih baik." Aku masih menangis dan tetap tidak mau kembali. Namun sosok yang mirip denganku itu berkata, "Apakah kamu lupa dengan janjimu kepada Tuhanmu sebelum kamu dilahirkan ke dunia?" Aku terdiam hanya menunduk dan menggeleng. Semua terdiam hanya keheningan di antara kita bertiga. Lalu aku menjawab, "Baiklah, aku kembali." Seketika itu terdengarlah azan berkumandang. Hingga azan itu selesai, aku masih terdiam tertunduk, sedih karena aku tidak diizinkan ikut dengan ayahku. Mereka menyuruhku untuk kembali. Akhirnya aku menjawab, "Baiklah, Pak, aku kembali. Tapi aku mau sholat dulu. Di mana aku bisa sholat dan wudhu?" Lalu sosok yang mirip denganku membawaku ke sebuah tempat. Tempat itu seperti bongkahan batu yang lebar, cukup untuk aku sholat. Aku bingung karena aku tidak melihat air untuk berwudhu. Lagi pula sekelilingku gelap, aku tidak bisa melihat sama sekali. Namun tiba-tiba di sebelahku ada air yang memancar dengan sendirinya. Aku merasa aneh. Perlahan aku mengambil wudhu dari pancaran air tersebut. Setelah selesai, aku bertanya pada sosok yang mirip denganku, "Sekarang waktu sholat apa?" Dan sosok itu menjawab, 3 rakaat. Oh, berarti sholat maghrib. Aku menjalankan sholat sampai selesai, dan saat sujud terakhir, badanku seolah terhempas oleh angin yang sangat kuat. Tertarik dengan energi yang sangat besar, seolah masuk ke lorong cahaya yang sangat kuat, hingga terhempas jatuh. Bak. Sukmaku kembali ke jasadku, perlahan kesadaranku kembali ke dunia nyataku. Namun jasadku masih aku rasakan kaku dan dingin. Aku masih kesulitan bergerak, sambil mengingat apa yang baru saja terjadi, dan berusaha keras agar ragaku bisa aku gerakan, namun tetap tidak mampu. Ya Allah, sakit. Aku masih merasakan sisa-sisa sakitnya. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apakah aku masih belum kembali? Tapi suasana sudah berbeda. Aku sudah kembali di kamarku. Tapi kenapa aku tidak bisa bergerak? Sekuat apapun mencoba, namun seketika itu aku melihat dengan sangat jelas ada sosok wanita sangat cantik tiba-tiba duduk di sebelah ragaku yang kaku dan dingin. Aku terkejut bukan karena takut, tapi takjub dan terkesima akan kecantikan sosok wanita itu. Sangat cantik, bahkan seolah cantiknya wanita yang ada di bumi ini terkalahkan olehnya. Baunya sangat harum, matanya bercahaya, seluruh tubuhnya bercahaya termasuk rambut panjangnya. Matanya sangat bercahaya dan sangat indah. Perlahan tangannya menyentuh tanganku, terasa sangat halus, putih bersih bercahaya, menarikku untuk bangun. Aku tidak sempat menanyakan siapa dia karena seolah terbuai dengan kehadirannya. Aku lupa akan rasa sakit yang aku rasakan, seolah lupa segalanya, dan sosok itu berucap, "Jangan pernah tinggalkan sholat, jagalah sholatmu." Lalu sosok itu hilang dari hadapanku. Barulah aku bisa bergerak. Aku duduk terdiam, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ada kebingungan dan berbagai pertanyaan lainnya. Belum aku sadar akan semua itu, tiba-tiba HP-ku berbunyi.
menandakan ada panggilan masuk. Aku melihat panggilan dari rumah dan terdengar suara. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawabku. Mbak yang sabar ya, Mbak. Bapak baru saja meninggal dunia. Ya Allah, ternyata benar, ayahku sudah meninggal. Ternyata yang baru saja menemuiku di alam gaib tadi dan semua yang aku rasakan adalah benar adanya. Aku telah mengalami kematian dan dikembalikan lagi dari kematian, dan aku alami sakitnya sakaratul maut. Belum juga kebingunganku hilang di saat aku lihat jam di HP, ternyata menunjukkan waktu jam 2:15 dini hari. Apa? Tadi di alam sana aku sholat maghrib, ternyata di alam dunia nyata baru jam 2 dan aku telah mati selama 2 jam. Aku hanya terduduk lesu di ranjangku memikirkan semuanya. Entah berapa, aku tersadar dari lamunanku di saat HP-ku berdering kembali, menandakan alarm waktu subuh tiba. Kemudian aku pergi ke kamar mandi membersihkan diri dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Setelah selesai, aku lanjutkan dengan aktivitas biasanya. Dan saat bosku bangun, aku langsung meminta izin cuti mendadak karena ayahku meninggal dunia. Alhamdulillah bosku mengizinkan, meskipun hanya beberapa hari saja. Langsung aku pesan tiket pesawat dengan jadwal penerbangan tercepat, meskipun harganya sangat menguras isi dompet. Aku putuskan tetap pulang meskipun sampai di rumah hanya bisa menatap pusara ayahku, pertemuan terakhirku di makam ayahku. Beberapa hari di rumah aku tidak merasakan keanehan apapun. Setelah 7 hari meninggalnya ayahku, aku langsung terbang kembali lagi ke Hong Kong karena masa cuti yang sangat sedikit. Sesampainya kembali di Hong Kong, aku melanjutkan hariku seperti biasanya dengan rutinitas sebagai pembantu rumah tangga. Namun pada suatu malam, kalau nggak salah ingat, tepat hari ke-10 setelah ayahku meninggal, di saat aku memejamkan mataku saat meditasi, sukmaku seolah tertarik oleh energi yang sangat kuat. Seketika aku buka mata, namun aku sudah tidak lagi di kamarku, tidak pada posisi duduk bersila, namun sudah berada di sebuah hutan. Perlahan aku melihat sosok pocong jalan menghampiriku. Jalan tertati semakin dekat. Tidak ada perasaan takut, justru aku penasaran sosok pocong siapa yang menghampiriku. Barulah aku terkejut di saat sosok itu tepat berada di hadapanku. Ternyata itu adalah sosok ayahku. Raut wajahnya sangat sedih. Kain kafannya kumal, basah, seolah terkena air banjir lumpur. Tangannya keluar dari bungkusan kain kafan itu. Jari jemarinya panjang dan hitam. Aku lihat bekas luka cambukan begitu banyak di kedua tangannya. Darah menetes membasahi seluruh kain kafan itu. Ya Allah Bapak, kenapa Bapak bisa seperti ini Pak? Ucapku sambil terisak menangis. Dosa apa yang sudah Bapak lakukan? Aku berusaha memeluk dan menolongnya, namun aku tidak bisa menyentuh sosok ayahku itu. Seolah ada dinding kaca tembus pandang yang menghalangi. Aku teriak memukul dinding itu agar aku bisa menyelamatkan ayahku, namun sekuat apapun berusaha tetap tidak bisa. Bapak, hanya itu yang bisa aku teriakan sampai terasa sakit di leherku. Seketika aku kembali tertarik oleh lingkaran cahaya yang berputar. Aku seperti masuk ke lorong cahaya yang sangat panjang dan kembalilah aku ke ragaku lagi. Ya Allah, petunjuk apa lagi yang Engkau bukakan hijabnya kepadaku? Dosa apa yang sudah dilakukan oleh ayahku? Begitulah yang terjadi pada diriku selama beberapa hari. Seperti itu lagi terulang hingga lebih dari 3 kali. Aku tetap melihat keadaan ayahku seperti itu. Dalam kebingungan mencari jawaban atas penglihatan yang aku lihat, tiba-tiba suatu hari aku melihat pemberitahuan di HP-ku yang menandakan ada SMS masuk. Nomor itu tidak aku kenali, tapi melihat kode negara +62. Aku tahu itu SMS dari Indonesia. Iya, melalui SMS karena dulu HP-ku masih jadul dan hanya bisa menerima SMS dan telepon. Di SMS itu aku membaca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku. Belum sempat aku bertanya, sudah ada lagi SMS masuk yang berbunyi, jangan tanyakan siapa aku. Tugasku hanya membimbingmu hingga hari ke-40 ayahmu meninggal. Duh, aku kaget tertegun dari mana dia tahu ayahku sudah meninggal. Padahal teman di Indonesia tidak ada yang tahu, dan yang menyimpan nomor teleponku saat itu juga hanya adikku. Aku terdiam dengan keanehan yang terjadi.
Belum juga aku temukan jawabannya, kembali aku mendapatkan SMS. Dia bertanya kepadaku, "Pandangan apa yang kamu lihat atas almarhum ayahmu?" Ya Allah, siapa dia? Ucapku dalam hati. Kenapa dia tahu semuanya? Untuk beberapa saat aku terdiam, berusaha menenangkan diri dan hati. Namun aku berusaha untuk mengendalikannya, dan aku ikuti pembicaraan itu melalui ketikan SMS. Aku menjawab bahwa aku melihat sosok ayahku dalam balutan kain kafan yang kumal, seolah terendam oleh air lumpur. Tangannya banyak luka dan kukunya panjang, hitam. Beliau sangat tersiksa dengan semua itu, dan aku tidak dapat membantunya, seolah terhalang oleh dinding pemisah. Itu yang aku katakan untuk membalas SMS dari orang tersebut. Tidak berapa lama aku mendapat balasan. "Almarhum ayahmu menanggung dosa riba. Dia telah memakan rezeki fakir miskin dan anak yatim." Itu balasannya. Ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rohim. Itu jawabku. Lalu aku mendapatkan balasan lagi. "Sisakan rezekimu untuk beramal sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim." Dan aku menuruti apa yang beliau sarankan hingga tiba saat tepat 40 hari kematian ayahku. Untuk kesekian kalinya hijab goib itu terbuka. Aku melihat diriku masuk ke lingkaran cahaya. Di sana aku lihat diriku tidur dengan nyenyak di atas kasur yang sangat lembut dan nyaman, seperti tidur di atas awan. Bau harum semerbak tercium olehku. Aku terbangun, kubuka mataku. Aku melihat diriku berada di taman bunga yang sangat indah. Lalu cahaya terang benderang menyinariku. Dari cahaya itu keluarlah sosok yang ternyata adalah sosok ayahku. Beliau terlihat tampan, jauh lebih muda. Baunya harum dan memakai pakaian seolah mau pergi beribadah haji. Beliau tersenyum menyapaku dan mengusap rambutku, dan beliau berkata, "Terima kasih, Dok." Aku tersenyum lalu menangis haru. "Bapak datang. Apakah Bapak akan menjemputku sesuai janji yang Bapak ucapkan dulu?" "Aku ikut, Pak, ikut," ucapku. Namun jawaban dari ayahku tetaplah sama. Beliau menjawab, "Belum saatnya, Dok. Bapak datang hanya mengucapkan terima kasih dan menyapamu. Bapak harus pergi sekarang." "Tidak, Pak. Tidak, aku ikut." Ayahku melangkah pergi masuk ke dalam cahaya itu. Aku berlari menyusulnya. Setelah keluar dari gumpalan cahaya itu, aku melihat jalan lurus naik ke atas sangat tinggi, seolah tanpa batas jalan itu. Seperti cahaya sangat terang, di situ sosok ayahku berubah menjadi seperti cahaya kunang-kunang dan terbang masuk menuju ke sebuah pintu yang sangat besar. Pintu dari cahaya keemasan yang sangat indah, disusul dengan ribuan cahaya yang melesat cepat seperti hujan meteor. Aku berlari berusaha keras menyusul ayahku. Namun di saat selangkah lagi aku akan masuk ke dalam, pintu cahaya itu tertutup rapat. Di atas pintu itu tertulis lafaz Allah dan Muhammad, dan bercahaya sangat indah. Aku memaksa mencoba masuk, namun tetap tidak mampu membukanya. Hari berikutnya kembali aku mendapatkan SMS dari nomor yang sama, dan aku membacanya. "Assalamualaikum, bagaimana? Apakah almarhum ayahmu baik-baik saja?" Aku tersenyum dan membalas SMS itu. "Alhamdulillah, bolehkah aku menelponmu, walaupun hanya sekali saja?" SMS itu terkirim. Sesaat kemudian aku menerima jawaban. "Boleh, silahkan." Tidak lama aku pun menelpon beliau. "Assalamualaikum," sapaku. Waalaikumsalam. Ternyata seorang laki-laki. "Maaf, bolehkah aku tahu siapa kamu?" Panggil saja namaku Muhammad Riki Albintani. Sekarang aku lagi ada di Banten. Namun sesaat lagi aku akan tinggalkan tempat ini. "Mau kemana?" tanyaku. Aku mau ke Al-Baghdad. Di sanalah sebenarnya aku tinggal. Aku akan berkumpul bersama para qudsi akhir zaman. Tugasku sudah selesai membimbingmu. Pesanku, carilah guru seorang mursyid yang paham akan ilmu hikmah. Carilah dia. Suatu saat orang itu akan membimbingmu, entah secara jasad atau secara rohani. Carilah dia. Batinmu mampu melihat kebenaran. Carilah guru itu. "Baiklah, aku akan ikuti anjuranmu." Waktuku sudah habis. Ini hari terakhir aku menghubungiku. Jangan pernah lagi mencariku, karena tidak akan pernah ditemukan. Aku berikan beberapa amalan agar kamu mampu menjaga dirimu. Gunakan amalan itu.
dan jangan pernah kamu tinggalkan. Sekarang pejamkan matamu, atur nafas, ucapkan kalimat syahadat 3 kali, dan juga sholawat atas izin Allah. Hijab akan terbuka, dan kamu akan tahu bagaimana diriku. Aku mengikuti apa yang beliau anjurkan. Tidak berapa lama hijab gaib terbuka. Aku melihat beliau memakai jubah dan sorban bertuliskan kalimat tauhid. Beliau berdiri tegap di antara para jasad syuhada. Lalu aku melihat beliau juga meninggal syahid dengan terpenggal kepalanya. Apakah kamu sudah melihatnya? Sudah, sambil bergetar seluruh tubuhku. Apa yang kamu lihat? Aku menceritakan apa yang aku lihat, tapi beliau justru bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang aku harapkan, syahid di jalan Allah. Percakapan itu pun terputus. Aku mencoba menelpon kembali, ternyata nomor yang aku hubungi tidak terdeteksi. Beliau seolah hilang di telan bumi. Bertahun-tahun sengaja aku tidak pernah mengganti nomor HP-ku, menunggu berharap agar suatu saat beliau hadir lagi. Namun hingga saat ini tidak aku dengar kabarnya. Alhamdulillah sekitar tahun 2013 kemarin aku bertemu dengan seorang guru yang membimbingku hingga saat ini pun aku masih dalam bimbingannya. Semoga beliau adalah seorang mursyid yang dimaksudkan. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Zuhri asal Jepara. Sekian ceritaku, semua itu nyata. Terima kasih, semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat Mbak Ami Lestari Wijaya yang sudah mengirimkan ceritanya ke kami dan berkenan untuk dibacakan di channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin dibacakan ceritanya di sini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.